Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kedatangan motor L15P ini dengan kasusnya kipas radiatornya mati. Nah, ini dulu pernah bongkar mesin di sini ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Dan alhamdulillah mesinnya sudah halus kembali. Dan untuk kasusnya ini air radiator dia sering habis ya, dikarenakan kipas radiatornya ini tidak menyala. Yang punya ngeluh, jadi disuruh diperbaiki. Oke, tanpa lama langsung aja kita mulai pengecekan. Nah, perhatikan ya, kita kunci kontak di on kan, kita double starter nih. Sebentar, kipas radiatornya kelihatan ya segini. Noh, kipas radiatornya. Oke, kunci kontak di on kan, kita double starter. Mesin hidup, kita cabut untuk songket ECT nya atau songket termosensornya kita lepas. Nah, perhatikan si kipas radiator dia tidak menyala. Yang seharusnya bila mana songket ini dilepas ya, jadi kalau misalkan mesin hidup, bila mana songket termosensor ini dilepas, harusnya si kipas dia menyala. Nah, ini kipas dia mati ya, jelas ya. Jadi bagaimana si air radiator dia cepat habis, sedangkan kipas radiatornya dia tidak menyala ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa penyebabnya yang membuat kipas radiator dia tidak menyala? Apakah kipas radiatornya rusak apa tidak? Bisa juga iya, bisa juga tidak ya, kita belum tahu. Nanti kita cek ya untuk memastikan bahwa kipas radiatornya ini masih bagus apa tidak ya. Atau juga bisa juga relaynya, bisa juga ECU-nya. Soalnya yang berhubungan dengan sensor dengan kipas radiator itu ketika dia menyala kipasnya, yang pertama yaitu termostat. Yang pertama, yang kedua termosensor, yang ketiga ECU ya, yang keempat relay, yang kelima yang pasti kipas radiator ya. Terus yang keenam itu bisa juga packing headnya yang aus ya, packing headnya yang aus sehingga si air radiator dia mendidih dan kipas dia tidak mutar ya, itu bisa juga. Yang keenam, yang ketujuh bisa juga tutup radiatornya rusak ya, sehingga air radiator yang di sini dia turun ke bawah. Itu nggak boleh kalau misalkan turun ke bawah. Nah, kalau misalkan yang di sini nih ya, yang di penampungan sini atau yang stok yang di sini, yang di kompannya dia naik ke atas, nah itu nggak apa-apa, memang semestinya begitu ya. Tapi kalau misalkan yang di atas ini dia turun ke bawah, itu nggak boleh. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh si tutup radiatornya dia yang rusak ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu apa penyebabnya yang membuat si kipas radiator ini dia tidak menyala? Oke. Nah, sebelum saya ponis termostat dan termosensornya dia rusak, saya akan mencoba mengecek dari relaynya dulu ya. Sebentar, kita cari nih di sebelah sini kalau nggak salah relaynya ya. Kita buka dulu. Oke, kita sudah lepas untuk songket, maksudnya untuk relaynya ya. Posisinya di sini di bawah jok yang paling belakang. Nah, relaynya yang ini ya, perhatikan. Oke, nah di sini untuk memastikan bahwa relay ini masih bagus apa enggaknya ya. Jadi gini, saya perkenalkan dulu warna kabel dan fungsinya. Kabel warna merah ini dia sebagai arus 12 volt. Ini baik dalam kunci kontak on maupun on ya. Maksudnya gini, baik dalam kunci kontak on maupun off dia selalu standby. Nah, ini posisi kunci kontak on ya. Oke, off. Nah, kita on kan. Nah, dia selalu standby, kita matikan ya. Nah, ini selalu standby. Nah, terus kabel warna coklat ini dia sebagai outputnya kontak, kunci kabel setelah kunci kontak. Perhatikan. Nah, ini kunci kontak off ya, kita nyalakan kunci kontaknya. Nah, dia ada arusnya ya. Jadi kabel warna coklat ini adalah outputnya kontak ya, dia menyala setelah kunci kontak atau dia ada arusnya setelah kunci kontak. Oke, jadi jelas ya,
kabel warna merah ini dia sebagai arus 12 volt ya, sama-sama arus 12 volt. Cuman kalau yang ini dia standby, baik dalam kunci kontak on maupun off dia selalu standby. Nah, adapun kabel warna coklat ini dia adalah outputnya kontak, jadi ada arusnya ketika kunci kontak di on kan. Terus di sini dia ada kabel warna putih ya, garis kuning. Nah, putih garis kuning ini sebagai arus massa ya, ini sebagai massa tapi bukan massa bodi ya, massa keluaran dari ECU nih, dari ECM. Nih ECM-nya di sini ya. Jadi ketika termosensor dia bekerja, nah dia bakal mengirim sinyal ke ECU untuk segera menghidupkan kipas radiator. Nah, lalu ECU mengeluarkan massa atau sinyal massa ke kabel warna putih ini. Jadi gini, kabel warna coklat ini dan ini kabel massa, ketika dia ketemu atau ketika dia ada arus dua-duanya, si relay ini dia aktif ya, si relay ini dia aktif. Nah, kabel warna standby ini dia bakal mengalir ke kabel warna biru ya, bakal mengalir ke kabel warna biru. Nah, jadi kabel warna biru ini mendapatkan arus nanti ketika relay ini aktif. Nah, kabel warna biru ini yang menuju ke kipas radiator ya. Oke, nah sekarang untuk mengetahui relay ini masih bagus apa enggaknya, kita kasih massa langsung nih kabel warna putih ini ya. Nggak apa-apa, kita kasih massa aja ya, nggak berpengaruh. Lagian ini cuma mengecek doang nih. Kita tempel ke sini ya, tempel ke sini lalu kita kasih massa. Perhatikan ya, sebentar saya perdekat kameranya jadi supaya lebih jelas untuk suaranya, apakah relaynya masih bagus apa enggak. Oke, kita kasih massa ke sini, perhatikan. Sebentar. Oh ya, kunci kontak belum di-on kan? Ini minta tolong di-on kan? Oke, kunci kontak di-on kan? Perhatikan. Sebentar, masih berisik, ada suara motor. Nah, bunyi nggak relaynya? Relaynya masih bunyi, berarti relaynya masih bagus. Perhatikan. Nah, kalau misalkan relay bunyi, berarti kabel warna biru ini harusnya dia mendapatkan arus. Perhatikan. Sebentar, kayaknya terlalu dekat. Ya, jadi kabel warna biru ini harusnya dia mendapatkan arus. Nah, dia menyala ya. Nah, berarti relaynya aktif, relaynya bagus. Arus 12 voltnya dari kabel merah dia mengalir ke kabel warna biru. Nah, jelas. Sebentar, kurang connect. Tuh, ya. Dia menyala. Harusnya ini kipas radiator dia menyala. Sebentar. Oke, nanti kita minta dibantu sama Bang Aib ya. Kita langsungin dari sini. Perhatikan di sini. Sebentar. Kita cari songketnya. Sebentar. Nah, songketnya ini, perhatikan. Kipas radiatornya ini. Ya. Jadi ketika relay diaktifkan, nih perhatikan, ini kan massa. Nih, ini kabel warna biru. Sebentar, kalau misalkan kurang jelas kita kasih flash aja. Nah, ini kabel warna biru. Nah, di kipas radiator kan dia ada dua kabel. Kabel warna hitam dia sebagai massa, ya. Dan kabel warna biru ini sebagai arus 12 volt yang keluaran dari relay tadi, ya. Oke, nah sekarang kita sambungkan. Kita colok ke sini. Oke. Nah, oke, relaynya kita aktifkan. Oke, Ip. Relaynya aktifkan, Ip. Nah, oke, cukup. Nah, berarti arus 12 voltnya dia nyambung ke sini. Ya, berarti kabel warna biru itu teraliri arus 12 volt. Harusnya kipas radiator dia menyala. Ya, soalnya masanya dia udah menempel. Nah, untuk mengetahui masanya masih menempel apa enggak, takutnya gini, masanya nggak nempel ya. Kalau misalkan masa nggak nempel atau kabelnya putus di pertengahan, kipas radiator dia tidak bakal menyala ya. Soalnya syarat kipas radiator dia menyala, masanya harus ada, arus 12 voltnya harus ada, baru dia bisa menyala. Arus 12 voltnya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal mengecek untuk masanya, untuk memastikan aja. Nah, ini tempel ke positif untuk capitannya. Oke, sebentar.
positif. Oke, kita tempel di aki aja ya. Oke, ini sudah menempel. Nah, sekarang kita tes kabel warna hitam. Kalau misalkan si lampu lighting ini menyala, nah berarti masanya menempel. Nah, lampunya dia menyala, berarti masanya dia menempel ya. Nah, berarti kesimpulannya arus 12 volt ada, masanya ada, tapi kipas radiator dia tidak menyala. Berarti kipas radiatornya bermasalah ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita sebelum ngecek ECU, termostat, termosensor, kita cek dulu untuk kipas radiatornya dulu ya, untuk memastikan. Nah, sekarang kita buka dulu ya untuk kipas radiatornya. Nah, untuk pembukaan mohon maaf kita tidak perlu videokan, mungkin ini agak sedikit memakan waktu lama. Kita buka dulu, kita lepas dulu untuk kipas radiatornya ya. Oke, kita sudah lepas kipas radiatornya ya. Jadi kipas radiatornya ini mati ya. Nah, apakah harus diganti kipas radiatornya atau diperbaiki? Kalau misalkan diganti, ini lumayan ya, kisaran harganya 500 ribuan ya. Nah, saya akan mencoba untuk memperbaiki dulu ya dalemannya ya. Kenapa kipas radiatornya dia tidak berputar? Apakah arangnya dia tipis atau ada yang macet ya? Oke, kita buka dulu untuk lebih pastinya ya, kita perbaiki. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki tanpa harus diganti ya. Oke, kita buka dulu sebentar. Kita bersihkan dulu, soalnya banyak pasirnya. Oke, sekarang kita lepas dulu ya. Biasanya kalau misalkan baru pertama kali dibuka itu biasanya suka agak masih lengket ya untuk lemnya. Oke, bautnya sudah dilepas semuanya. Atau kita buka dulu ya, kita lepas dulu. Nah, sekarang kita lepas dulu ya. Nah, bisa diperhatikan ya, dalemannya ini sudah pada kotor tuh ya. Perhatikan, kalau misalkan kurang jelas mohon maaf. Jelas. Nah, dia ada yang macet untuk arangnya, ini bisa diperhatikan. Nah, untuk yang ini dia macet ya, nggak balik lagi, atau memang udah tipis untuk arangnya. Untuk yang sini dia masih bergerak ya, untuk yang sebelah sini dia macet ya. Nah, apakah ini memang macet atau memang udah tipis arangnya? Oke, kita bersihkan dulu ya untuk ininya semuanya ya, dan kita buka ini, kita lihat untuk arangnya apakah masih
bisa dipakai atau memang sudah tipis. Kalau misalkan sudah tipis kita ganti aja ya, tanpa harus diganti sepaket seperti ini. Lumayan 500.000 ini kalau nggak salah harganya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Sekali lagi untuk pembersihan ininya kita mohon maaf tidak full videokan ya, takut durasinya kepanjangan ya. Yang intinya teman-teman mungkin sudah paham sampai di sini ya. Oke, kita sudah buka untuk dalemannya. Nah, bisa diperhatikan sama teman-teman ya, ini pernya masih bagus. Dan untuk kondisi daripada arengnya ya, kalau misalkan kita lihat sesama, ini panjangnya sama ya. Nah, apakah harus diganti? Jadi kalau misalkan lihat panjang seperti ini masih bisa dipakai ya, untuk arangnya masih bisa dipakai, kecuali kalau misalkan benar-benar tipis ya, sama saja dengan arang starter ya. Nah, ini masih bagus. Nah, sekarang kita pasang kembali ya. Untuk pernya kita tarik aja jadi supaya lebih menekan. Nah ya, supaya lebih menekannya, supaya lebih, atau ngedorongnya supaya lebih ke depan gitu ya. Beda dengan kayak tadi mah ngelepot atau agak ke dalam ya, tidak muncul, maksudnya bukan apa ya, ya intinya tidak rata ya, keluarnya tidak rata. Jadi menekan ke sininya itu tidak sama-sama bareng, jadi salah satu yang menekan ya, jadi si kipas radiatornya dia mati. Nah, untuk ini kita hamplas ya, untuk kuningannya atau untuk tembakannya ini kita hamplas. Nah, adapun untuk bearingnya kalau misalkan seret dikasih pelumas aja, kasih grease atau dikasih oli ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk pemasangan kita sekali lagi kita tidak full videokan ya, kita pasang dulu, kita rakit dulu semuanya. Oke, kita sudah pasang untuk arang starternya. Bisa diperhatikan sama teman-teman ya, untuk arangnya. No, dia menekannya dia lebih kenceng ya. Beda dengan kayak tadi mah kan ada yang satu setengah, yang satu macet ke dalam ya. Nah, itulah fungsi pernya ditarik dan dibersihkan untuk debunya ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang menekannya pasti lebih bagus. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu ya. Oke, untuk kipas radiatornya sudah kita pasang ya, bisa diperhatikan. Nah, ini sudah beres perakitan. Nah, sekarang kita tinggal tes ya. Kita tinggal tes. Perhatikan di sini kunci kontak on ya, ini kunci kontak on nih. Terus masa yang di sini kabel warna putih kita jumper langsung ke masa rangka. Nah, perhatikan kipas radiatornya ya. Oke, sekarang kita jumper ya. Nah ya, nah sekarang kipas radiator dia sudah menyala kembali ya. Oke, sekarang kita tes aja langsung. Kita pasang dulu tangkinya. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Jadi ketika mesin hidup lalu songket termosensornya kita lepas atau songket ECT nya kita lepas, nah harusnya kan dia kipas radiator dia menyala. Sebentar, kita tes dulu aja langsung ya. Oke, kunci kontak on, kita double starter. Nah, si motor dia hidup ya. Kita lepas nih songket ECT nya. Perhatikan untuk kipas radiatornya. Nah, dia menyala ya. Dia menyala. Jadi pada saat mesin hidup, ketika kita lepas songket EOT-nya, ECT-nya atau songket termosensornya, jadi gini, si ECU berarti mengeluarkan sinyal massa kepada relay. Nah, berarti ECU-nya ini masih bagus ya. ECU-nya masih bagus, relaynya juga masih bagus, dan kipas radiator juga masih bagus. Soalnya si ECU dia ada mengeluarkan sinyal massa ke relay. Relay aktif menyalurkan arus 12 volt kepada kipas radiator. Nah, kipas radiator dia berfungsi. Nah, berarti kan ECU, relay, kipas radiator dia menyala. Nah, terus tiga lagi berarti ya.
termosensor dan termostat. Nah, sekarang kita nyalakan dulu aja motornya ya. Kita nyalakan dulu motornya nyampe bener-bener suhunya di 100 derajat Celcius. Biasanya kan di suhu 100 derajat Celcius itu kipas radiator dia bakal menyala secara otomatis ya. Sekarang kita rapikan dulu semuanya dan kita nyalakan mesinnya ya. Kita tunggu suhunya nyampe benar-benar di 100 derajat Celcius ya. Ngomekan naon teh? Maksudnya ngomekan naon teh? Oh, orang kerja gawe si Aib. Oke, untuk mesinnya ini sudah kita hidupin ya. Maksudnya lagi proses pemanasan mesinnya. Ini untuk ini saja baru nyampe di 58 derajat Celcius ya, untuk yaitu ukuran suhu panas untuk air radiatornya. Nah, bisa diperhatikan ya. Oke, ini kita tunggu nyampe di 100 derajat Celcius. Nah, apakah pada saat si temperaturnya dia mencapai di 100 derajat Celcius, apakah si kipas radiatornya dia menyala secara otomatis apa masih mati? Kalau misalkan masih menyala secara otomatis, nah berarti itu sudah bagus semua. Itu termosensor, termostat, dan tutup radiatornya itu berarti masih bagus semuanya. Jadi permasalahannya cuma di kipas radiatornya aja yang mati. Nah, adapun masalah cara mengecek termosensor, termostat, mungkin ada ya di video-video saya untuk cara pengecekannya. Termostat yang rusak atau yang masih bagus, termosensor yang masih rusak atau maksudnya yang rusak atau yang masih bagus, ada ya di video saya. Nah, biasanya kan kalau misalkan termostat, kalau misalkan itu mau mengecek masih bagus apa enggaknya, seperti biasa kita rendam di air panas. Kalau misalkan katupnya dia buka tutup atau ngedorong, nah berarti termostat masih bagus. Nah, terus termosensor itu melalui dengan cara dibakar ya atau diangetin untuk suhunya. Nah, ketika dibakar termosensornya, kipas radiator menyala. Nah, berarti termosensornya itu masih bagus ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti ada di video saya ya. Nah, ini masih di 68 derajat Celcius ya. Oke, kita skip dulu nyampe di 100. Kemungkinan ini masih agak lama ya untuk mesinnya benar-benar panas. Oke, ini baru sampai di 98 ya. Nah, bisa diperhatikan untuk kipas radiatornya ini belum nyala. Soalnya belum nyampe di 100 atau 100 lebih. Paling mentok tuh 110 derajat kalau nggak salah. Oke, ini perhatikan, ini 99 ya. Nah, kipas radiator dia menyala, perhatikan ya. Nah, berarti kipas radiator dia menyala, suhunya mencapai di 100 derajat Celcius. Nah, baru si kipas radiator dia menyala secara otomatis. Nah, berarti untuk termosensor, termostat, ECU, relay, berarti itu masih pada bagus. Dan memang permasalahannya di kipas radiator yang mati ya. Oke, bisa diperhatikan masih menyala ya. Ini sudah menyala secara otomatis ya. Dan mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan kita masih banyak garapan ya. Mungkin videonya sampai di sini saja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya, mohon dikoreksi dan diluruskan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tinggal pasang untuk body-bodinya dan tinggal ngabarin sama yang punya.